Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elvita Turema Manurung dengan NIM 1208618012. Di dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Sejarah Musik 1, saya akan membahas sejarah musik abad pertengahan yang berkisar pada tahun 375 sampai dengan 1400. Di dalam uas sejarah musik ini, saya akan membahas bagian bab kedua, yaitu ada troubadour, trouvere, dan minesak yang berkisar pada tahun 1200 sampai dengan 1300. Nah, di dalam slide pertama ini, musik abad pertengahan itu dibagi menjadi 3 masanya. Yang pertama itu ada masa awal yang berkisar pada tahun 375 sampai dengan 900. Dan yang kedua itu ada masa tengah yang berkisar pada tahun 900 sampai 1200. Dan yang terakhir ada masa akhir yang berkisar pada tahun 1200 sampai dengan 1400. Musik abad pertengahan yaitu pada tahun 375 sampai dengan 1400. Musik abad pertengahan dimulai sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, yaitu pada tahun 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen, yaitu oleh Martin Luther pada tahun 1572 Masehi. Musik pada zaman ini itu bersifat monofonik, atau di mana jenis musik ini hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Nah, monofonik ini berasal dari kata Yunani yang berartikan dengan monos yang artinya tunggal dan pono yang artinya berbunyi. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber dari seni musik Yahudi. Musik pada abad ini tidak memiliki ritme yang khusus. Akhir dari musik diperkirakan pada tahun 1400, yakni sekitar abad ke-15, yaitu bersamaan juga dengan dimulainya era musik Renaissance. Selanjutnya, perkembangan musik pada zaman ini disebabkan oleh terjadinya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Perubahan dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi dititik beratkan pada kepentingan keagamaannya saja, tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi, bahkan sampai ke hiburan. Dan di masa ini juga, seni musik monofonik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung, yaitu pada tahun 540 sampai dengan 604. Oleh sebab itu juga disebutlah sebagai musik Gregorian. Selanjutnya, pada masa ini, teori musik juga berkembang. Guido de Arezzo merupakan seorang teoretikus asal Italia
yang dimana pada tahun 1050 menciptakan metode deretan nada dengan interval setengah di tengah. Itu kalau misalkan pada masa sekarang lazim dikenal dengan solmisasi yang berdasarkan dengan himne Yohanes. Ia mengambil suku pertama lirik lagu tersebut untuk memberi nada. Musik yang ada di era ini adalah musik-musik monofonik atau hanya terdiri dari satu suara saja dan homoritmik atau mempunyai ritme yang sama secara keseluruhan. Musik abad ini bermula dari gereja Roma Katolik di Barat, yaitu tepatnya di Eropa Barat, dan digunakan dalam ibadat, khususnya di katedral dan biara. Biasanya juga dinyanyikan oleh biarawan atau biarawati. Nah, musik Gregorian ini juga bersifat planchet atau musik polos. Tidak diketahui secara pasti bagaimana menyanyikan musik ini, karena hanya ada sisa dokumen musik tertulis mengenai pada zaman abad pertengahan awal ialah untuk musik vokal. Nah, hanya sedikit yang memberikan petunjuk penggunaan instrumen, hanya ilustrasi serta lukisan-lukisan abad pertengahan. Nah, pada masa ini, gereja sempat tidak mengizinkan adanya penggunaan alat musik dalam ibadat, karena alat musik itu biasanya digunakan oleh kaum penyembah berhala dalam ritual ibadat mereka untuk menyembah para dewa-dewanya. Nah, tetapi setelah tahun 1100, instrumen musik mulai diperbolehkan digunakan di dalam gereja, yaitu orgel pipa. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah abad musik pertengahan ini, yaitu pertama ada Santo Gregorius Agung yang berkisar pada tahun 590 sampai dengan 604, dan yang kedua ada Santo Hildegard dari Bingen, yaitu pada tahun 1098 sampai dengan 1179. Dan yang ketiga yaitu ada seorang tokoh Guillaume de Machaut, yaitu berkisar pada tahun 1300 sampai dengan 1377. Selanjutnya, Troubadour, Trouvere, dan Minesa. Nah, sejajar dengan perkembangan musik Gregorian, musik polifon yang umumnya bersifat rohani atau untuk keperluan ibadat terdapat pula pada musik profan. Musik liris abad pertengahan, musik pada akhir abad 11, terdiri dari musik troubadour di Prancis Selatan, dan satu abad kemudian dilanjutkan oleh musik trouvere yang berada di Prancis Utara, serta nyanyian Minnesänger yang berada di Jerman. Nah, gerakan ini mencapai puncaknya di sekitar tahun 1200 dan makin menghilang dengan surutnya kaum ksatria klasik pada akhir abad 13. Mulainya perkembangan lagu kepahlawanan, percintaan, dan lagu menyemarakan pesta itu juga atas dasar para jasa penyanyi troubadour yang artinya menemukan,
Lalu ada trouvere yang artinya menemukan atau mengarangkan syair dan melodi. Dan juga berkat jasa mini singer atau penyanyi lagu asmara. Nah, selain menyanyikan lagu, mereka juga menciptakan komposisi dan menampilkan karyanya dengan diiringi pertunjukan akrobatik. Nah, lalu diketahuilah terdapat 450 troubadour pada masa itu yang menghasilkan 2.500 syair dan sekitar 300 lagu. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan bentuk lagu troubadour dan trouvere. Yang pertama itu ada troubadour. Troubadour ini umumnya memakai kanzon serta bentuk bait yang sederhana. Sedangkan trouvere umumnya memakai bentuk litani, sekuensi, dan rondo. Nah, berikut merupakan penjelasan pengertian dari bentuk lagunya, yaitu ada litani, ialah bentuk pembawaan yang paling kuno, di mana tiap ayatnya itu dinyanyikan dengan lirik yang sama. Dan yang kedua ada sekuensi, di mana dua garis bersanjak dan memakai melodi yang sama. Pada akhir merupakan satu pasangan. Dan yang terakhir itu ada rondo yang merupakan nyanyian berbait dengan refren. Isi syair troubadour dan trouvere mayoritas bernuansa romantik, kerinduan, musim semi, dan seni tari. Selanjutnya, beralih ke Minnesan. Minnesan yang berartikan dengan jenis lagu, sedangkan minnesanger yaitu atau pemain musik tersebut atau tokoh yang memerankan alat musik tersebut. Pada abad ke-12 muncullah lirik dengan bahasa Jerman kuno. Karena isi pokoknya asmara, maka disebut dengan minnesang. Dengan minnesang tadi merupakan jenis lagunya. Seperti itu. Asal-usul minnesang ini tidak jelas. Mungkin diciptakan berdasarkan lagu rohani atau langsung diambil alih dengan mengganti syairnya saja. Teknik ini juga disebut dengan kontrafaktur. Namun, mungkin juga diambil dari lagu profan lokal. Bentuk lagu diambil alih musik Eropa, khususnya bentuk bar, di mana tiap huruf merupakan satu baris pertanyaan atau jawaban. Seperti dipakai dalam canzone Prancis, serta bentuk sekuensi seperti dipakai di bentuk lay atau vokal, tapi jarang sekali ditemukan bentuk-bentuk dengan refren. Artinya tidak ada pengaruh terhadap trouvere. Pementasan. Pengarang biasanya menjadi juga solis, namun tak jarang diiringi dengan sejumlah pemain fiedel atau pendahulu dari biola, dan ada laute, yaitu semacam gitar dengan papan di belakangnya melengkung, yaitu ada harfe, itu harpa kecil. Di sini alat musik juga dipakai untuk intro, intermezzo, dan extro, dan dimainkan tidak secara akordis, tetapi heterofonis atau berlainan, bersuara, bermunyi. Lagu yang sama dimainkan dengan variasi-variasi dan hiasan-hiasan. Tidak ada catatan notasi instrumental. Semuanya serba improvisasi. Para pemain seringkali berfungsi juga sebagai penghibur. Selanjutnya ada generasi troubadour. Yang pertama ada fase pertama,
itu pada tahun 1080 sampai dengan 1120 dengan tokoh Guillaume IX pada tahun 1071 sampai dengan 1126. Dan yang kedua itu ada fase kedua pada tahun 1120 sampai dengan 1150 dan ditokohi dengan Geoffrey Rudel pada tahun 1150 ia meninggal dan Marcabru pada tahun 1140 ia meninggal. Lalu ada fase ketiga itu pada tahun 1150 sampai dengan 1180 dengan tokoh Bernard de Ventadorn pada tahun 1130 sampai dengan 1195. Lalu ada fase keempat berkisar pada tahun 1180 sampai dengan 1220 yaitu ada Pierre Vidal pada tahun 1205 yang meninggal dan ada Raimbaud de Vaquerias pada tahun 1207. Lalu ada fase kelima yaitu pada tahun 1300 itu ada Gouraud Ricoeur meninggal pada tahun 1298. Lalu ada generasi Trouvere yaitu fase pertamanya ada pada tahun 1150 sampai dengan 1200 dengan Richard Lownhurst, Blondel de Nesle dan fase kedua pada tahun 1200 sampai dengan 1500 ada Conon de Bethune, Gace Brule, Colin Musset. Dan fase ketiga itu ada pada tahun 1250 sampai dengan 1300 itu ada Jehan Bretel dan yang kedua Adam de la Haye. Nah, ada generasi Minnesänger. Yang fase pertama itu pada tahun 1150 sampai dengan 1170 dan fase kedua itu 1170 sampai dengan 1200 dengan tokoh Friedrich dari Hausen dan Rudolf. Fase ketiga pada tahun 1200 sampai dengan 1230 yaitu ada Reimar von Hagenau dan Heinrich von Morgen. Dan keempat itu ada fase keempat pada tahun 1230 sampai dengan 1300 itu ada Konrad von Wartburg dan Heinrich von Meissen. Dan fase kelima itu berada pada abad 14 sampai ke-15 yaitu ada Hugo von Montfort dan Oswald von Wolkenstein. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata dan pelafalan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.